fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe. Selamat sore, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali pada sore hari ini kita bisa bersama-sama dengan ibu-ibu dari Pelkat PKP untuk kita bisa mengikuti bersama, melayani, bernyanyi, untuk memuji Tuhan di dalam ibadah daring pada sore hari ini. Ibu-ibu sekalian, sebelum kita memulai ibadah hari ini, marilah kita siapkan hati kita untuk menghadap kehadirat Tuhan dengan kita bersaat teduh sejenak. Ibu-ibu yang terkasih, marilah kita memuji memuliakan Tuhan dengan kita menyanyikan bersama-sama dengan lagu Give Thanks yang akan dipimpin oleh Ibu Dina Abram. Marilah kita menyanyi bersama. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini yang
akan memasuki di dalam persiapan firman Tuhan dengan kita akan membaca Alkitab kita di dalam Kisah Rasul-Rasul 19 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-41. Sebelum kita membaca Alkitab, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ibu-ibu, marilah kita berdoa, mengucap syukur. Bapa di surga, pada sore hari ini kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan yang mengumpulkan kami, walaupun kami di dalam rumah kami masing-masing, kami boleh beribadah Tuhan, untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan kesehatan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh mendapatkan kasih karunia berkat daripada Engkau ya Tuhan. Bapa yang di surga, siapkan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menerima firman-Mu dan kami boleh mendapatkan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Siapkan kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa yang di surga. Amin. Mari kita membaca di dalam Kisah Rasul 19. Mari kita membuka Alkitab kita. Kisah Rasul 19 pada ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-39. Yang mengatakan bahwa beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu, orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak, yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya. Besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar, maupun patungnya yang turun dari langit. Hal ini tidak dapat dibantah. Karena itu, hendaklah kamu tenang. Janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi, jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan yang ada gubernur? Jadi, hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaan ke sidang itu. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada di dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini, karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini, dan dengan kata-kata ini membubarkan kumpulan rakyat itu. Demikianlah pembacaan Alkitab pada sore hari ini.
Ibu-ibu pelkat PKP yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam kita membangun kebersamaan di dalam berpelayanan kita sebagai perempuan-perempuan yang beriman di dalam kehidupan berjemaat, hendaklah kita dapat bekerja sama, tidak saling menyakiti, kita saling menopang dan menghargai satu dengan yang lain, sehingga tidak akan terjadi benturan-benturan, kesalahpahaman, saling menyalahkan yang mengakibatkan kekacauan seperti yang terjadi di dalam bacaan kita tadi. Bacaan kita yang diambil daripada Kisah Rasul-Rasul 19 pada ayatnya yang kita bahas pada sore hari ini, yaitu ayat 31 dan 4 sampai dengan 41. Tetapi bolehlah kita melihat dari awal, apakah yang terjadi di kota Efesus? Mengapa mereka ribut? Mengapa mereka menjadi kesalahpahaman? Apa yang terjadi di dalam keributan kota Efesus? Timbul huru-hara yang besar yang menyangkut Paulus, di mana Paulus yang datang di Efesus bersama dengan kawannya Gaius. Mereka datang untuk menyebarkan firman Tuhan, kabar Kristus di Efesus. Tetapi apa yang terjadi, ibu-ibu yang terkasih? Seperti kita ketahui bahwa di Efesus itu mereka mempunyai kuil, yang mana di dalam kuil itu ada patung Dewi Artemis. Mereka menyembah Dewi Artemis itu. Mereka sangat mengagungkan Dewi Artemis itu. Orang-orang Efesus yang mengenal Dewi Artemis itu adalah Dewi kesuburan. Di dalam mitologi Yunani dan Romawi, Dewi Artemis itu disebutkan juga adalah Dewi pemburu atau Dewi bulan. Mereka disembah sebagai Dewi pelindung, Dewi kesuburan, yang mana digambarkan di dalam gambar-gambar patung daripada Artemis merupakan seorang dewi yang mempunyai buah dadah yang banyak, yang didampingi oleh singa-singa di sekitarnya. Itulah yang mereka sembah, dan mereka mendirikan patung-patung itu di rumah-rumah mereka. Dan patung-patung itu dipahat dari perak. Mereka membuat semua patung itu di kuil Dewi Artemis, dan mereka menjual patung-patung itu. Orang banyak datang untuk membeli patung-patung yang sudah mereka pahat itu. Salah seorang pemahat yang terkenal, yang menjadi kepala di kuil Artemis itu adalah Demetrius. Demetrius bekerja sebagai pemahat. Demetrius menjaga kuil Dewi Artemis itu. Ibu-ibu terkasih, apa yang terjadi dengan Demetrius? Demetrius mendengar bahwa Paulus datang ke Efesus. Dia menjadi resah dengan adanya Paulus yang hadir bersama dengan rekannya. Dia menjadi khawatir, dia takut. Ketakutan yang menghantui Demetrius karena mereka takut bahwa perusahaannya, penjual patung-patung itu, tidak laku lagi, menjadi bangkrut, merosot penjualannya. Perusahaan mereka akan menjadi terpuruk jika masuk pengajaran daripada Paulus. Demetrius dengan kesal, dia mempengaruhi orang banyak untuk mengadakan demonstrasi, untuk memberontak, sambil dia berteriak-teriak, "Besarlah Artemis, besarlah Dewi Artemis." Orang Efesus semua menyembah Dewi Artemis yang besar. Seluruh kota menjadi kacau balau.
karena mereka berdemonstrasi dan berteriak-teriak di bawah pimpinan Demetrius. Mereka menyeret Gaius dan Aristarkus, sahabat dari Paulus, teman sepekerja dengan Paulus. Mereka menyingkirkan Gaius dan Aristarkus. Tetapi Paulus tidak diizinkan pergi ke tengah-tengah rakyat yang marah dan berdemo itu. Para pembesar memperingati Paulus supaya mereka tidak ikut masuk, tidak ikut di dalam keributan di dalam gedung kesenian itu. Ibu-ibu PKP yang terkasih, bagaimana akhirnya dengan keributan tadi? Seperti yang kita baca tadi, ada seorang yang bernama Alexander. Alexander didorong untuk maju ke depan oleh Demetrius untuk menangani keributan itu. Keributan yang terjadi. Kenapa? Karena Demetrius tidak mau maju ke depan. Dia meminta Alexander untuk memaju ke depan untuk menenangkan keributan itu. Kemudian Alexander memberi isyarat dengan tangannya untuk memberi penjelasan kepada orang-orang yang membuat keributan. Apa yang terjadi atas tuduhan tersebut? Apa yang harus mereka lakukan di dalam huru-hara tersebut? Siapa sih Alexander ini sehingga dia berani untuk maju ke depan? Sehingga dia diajukan oleh Demetrius. Alexander itu adalah anak Simon dari Kirene. Di dalam Markus 15 ayat 21. Dia adalah pengikut Kristus tadinya. Dia adalah murid Yesus tadinya. Tetapi dia murtad. Dia murtad, dia tersesat, sehingga dia mengikuti pengajaran Dewi Artemis. Sehingga dia disebutkan guru penyesat. Kemudian mereka setelah tahu bahwa Alexander itu adalah orang Yahudi, maka mereka berteriak dengan keras. Besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Mereka rakyat semua marah. Itu kita baca di dalam ayat 34. Seorang panitera kota maju ke depan untuk membantu Alexander dengan menenangkan orang banyak. Pada bacaan kita pada ayat 35 sampai dengan 37. Panitera mengajak Demetrius dan para demonstran lainnya untuk menyelesaikan persoalan itu dengan pengadilan yang benar. Tidak dengan keributan ataupun huru-hara. Semua bisa dilakukan dengan jalan kebenaran. Diajukan di dalam pengadilan. Sehingga gubernur sebagai hakim dari kota itu yang bekerja di dalam melakukan semua keadilan. Sehingga keonaran itu tidak akan merugikan. Dan dengan demikian mereka yang membuat keonaran akan ditangkap oleh prajurit Romawi. Itu yang mereka peringatkan. Sehingga seluruh kota boleh mendengar bahwa segala sesuatu harus diselesaikan dengan jalur yang benar, dengan pengadilan yang benar. Kita baca di situ pada ayat 40 sampai dengan 41. Ibu-ibu yang terkasih, di sini kita melihat bahwa Alexander yang dianggap oleh Demetrius bisa membantu untuk melawan Paulus beserta pengikutnya, untuk dapat menyingkirkan Paulus bersama dengan pengikutnya. Tetapi Alexander dipakai oleh Tuhan dengan bantuan panitera untuk menenangkan semua persoalan yang terjadi di kota Efesus, di dalam kuil yang mereka sembah. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, pelajaran apa ya yang kita bisa petik di sini, ibu-ibu?
kita bisa melihat persoalan yang begitu sulit, persoalan yang ada di sekitar kita. Mungkin ada juga di dalam ibadah kita, di dalam gereja kita, di mana semua persoalan yang terjadi itu pasti harus ada jalan keluarnya, dengan tidak menjadikan semua itu huru-hara, dengan kesal ataupun dengan kemarahan. Tidak usah ada yang menjadi provokator. Tidak usah menyalahkan orang lain atau mencari kambing hitam. Atasilah semua itu dengan ketenangan, dengan tidak menghakimi yang satu dengan yang lain. Tidak menyalahkan, kamu yang bersalah, kamu penyebab persoalan ini. Kalau tidak ada kamu, pasti persoalan ini tidak akan terjadi. Ataupun kita mengatakan, karena perbuatan kamu, karena kamu yang mengakibatkan kita semua menjadi ramai dan ribut. Tidak. Di dalam berpelayanan, kaum perempuan sering memang terjadi kesalahpahaman. Tetapi kesalahpahaman itu kita tidak sadar bahwa itu ada iblis yang mengacau di dalamnya. Kita tidak sadar bahwa itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Maka ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jangan ada Demetrius lain yang ada di dalam pelayanan kita. Jangan kita berpelayanan dengan kita menjadi Demetrius. Jadilah kita sendiri dengan membawa nama Tuhan, dengan berpelayanan yang baik, saling bekerja sama dan mengasihi sesamanya. Semua amarah, semua panas di dalam hati bisa menjadi reda kalau semua itu kita serahkan. Kita serahkan ke dalam Tuhan. Kita boleh saling berkomunikasi dengan sesama, kita boleh berkomunikasi bersama dengan ibu-ibu sepelayanan, di mana kita melihat di sini beberapa masalah bisa diolah dengan kita berkolaborasi, yang hasilnya nanti kita bisa nikmati bersama-sama. Ibu-ibu PKP yang terkasih, kita butuh perempuan-perempuan yang seperti Alexander dan panitera kota yang berani tampil ke depan dengan segala resiko, berbicara di depan semua orang dan dapat mengayomi serta menenangkan, memberi solusi yang baik bagi persekutuan kita. Apalagi ibu-ibu sekalian yang baru akan diteguhkan di dalam berpelayanan di gereja, boleh mengucap syukur karena ibu-ibu dipilih oleh Tuhan. Dipilih oleh Tuhan untuk bisa maju ke depan, bisa mengagungkan nama Tuhan, bisa berpelayanan dengan baik buat ibu-ibu sekalian. Karena Tuhan pasti akan menyertai ibu, Tuhan pasti akan memimpin ibu dengan perjalanan ibu yang baik. Tidak ada benturan, tidak ada gesekan, semua itu akan berjalan dengan baik. Ibu-ibu pengurus yang lama pasti akan membantu buat ibu-ibu pengurus yang baru. Bekerja sama, saling mengingatkan, berkolaborasi, sehingga terbentuklah Pelkat PKP yang baik, yang bagus di dalam memuliakan nama Tuhan. Kita boleh saling mendoakan. Walaupun kita perempuan-perempuan PKP tidak bisa berkumpul bersama-sama, tetapi kita bisa melayani, bisa mendoakan satu dengan lain. Apapun kesulitan dari para jemaat, dari orang-orang lain, dari rekan-rekan sekerja, sehingga kita bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ibu-ibu PKP yang terkasih, di dalam yang kita uraikan tadi, di dalam kota Efesus, kekacauan yang terjadi karena Paulus
karena Dewi Artemis, tetapi kita yakin dan percaya bahwa kita sekalian akan menjadi anak Tuhan yang baik. Dan ada sedikit ilustrasi yang saya bawakan kepada ibu-ibu. Di mana ilustrasi ini yang saya bawakan adalah sesuatu yang kita punya setiap hari, setiap saat, yang tidak asing buat ibu-ibu PKP, buat kita kaum perempuan. Ada sebuah kentang, ada telur, dan ada kopi. Kopi. Apa maksudnya ini semua? Kenapa kentang, telur, kopi? Semua adalah berlainan. Berlainan karakter. Berlainan bentuk. Kentang bentuk yang jelek, yang kotor. Telur yang fragil, mudah pecah. Kopi hitam, pahit. Tetapi ibu-ibu sekalian, di dalam kehidupan kita banyak yang kita jumpai seperti ini. Bermacam kita mempunyai karakter. Ada yang keras, ada yang mudah tersinggung, ada yang sering kali pahit untuk kita rasakan. Tetapi semua itu bisa dirubah Tuhan kalau kita mau mendengar apa yang Tuhan katakan. Semua di dalam suasana pandemi ini, apa yang ada di depan kita, ibu-ibu yang ada semua, kalau mau mendengarkan apa kata Tuhan, pengurus yang baru yang bisa menjadikan terang, menjadi anak Tuhan yang baik. Kentang, telur, kopi. Kalau kita masukkan ke dalam air mendidih, kalau kita memasak di dalam air mendidih, apakah yang terjadi? Kentang yang bentuknya seperti ini, kalau kita masukkan ke dalam air mendidih, kita masak kentang ini akan menjadi lembut di dalamnya. Walaupun keras, tetapi kita nikmat memakan karena enak kita makan kentang ini. Telur pun demikian. Kalau kita memasukkan ini ke dalam air mendidih, kita masak telur ini akan menjadi santapan yang nikmat. Walaupun ini fragil, tidak akan pecah. Begitu menyebar, tetapi dia akan pecah dan kita bisa menikmati isinya yang nikmat. Apa yang terjadi dengan kopi? Kopi yang hitam, yang pahit. Tetapi kalau kita tuang dengan air mendidih, air panas, akan menjadi kopi tubruk yang lezat, yang enak, yang harum, mengharumkan seluruh ruangan dari kopi yang hitam ini. Di dalam ilustrasi ini, ibu-ibu, semua yang ada di depan kita adalah kita semua. Kita adalah kentang, kita adalah telur, kita adalah kopi yang pahit. Tetapi di dalam kebersamaan, di dalam kepahitan kehidupan pandemi ini, semua bisa berguna di hadapan Tuhan. Kalau kita mau bersama-sama kita mendengarkan suara Tuhan. Bertanyalah kepada Tuhan di dalam doa, apapun yang terjadi. Di dalam kehidupan keluarga, kehidupan berpelayanan di gereja, jadilah perempuan yang saling menguatkan, saling mendoakan, saling memaafkan, dan saling membantu. Di dalam masa-masa pandemi ini, walaupun kita semua tidak berkumpul, tetapi kita boleh saling melayani. Dengan tulus hati, dengan sukacita, dengan semua yang ada, kemampuan di dalam diri kita untuk memberikan nikmat kepada sesamanya. Jika kita mempunyai lebih, bolehlah kita berbagi kepada sesama yang berkekurangan. Di dalam masa-masa sulit ini,
Banyak juga ibu-ibu yang di dalam kesulitan, kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian yang mana mungkin putra-putri ataupun siapapun yang biasanya bekerja, sekarang mereka harus dirumahkan. Tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai penghasilan. Tetapi kita diberi akal oleh Tuhan. Kita diberikan akal dengan kita berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan jawaban. Apa yang harus kita buat? Apa yang kita harus lakukan? Yakin dan percaya bahwa ibu-ibu bisa melewati semua masa ini dengan segala rasa syukur, bukan dengan rasa takut, bukan dengan rasa kesal setiap saat, karena Tuhan memberikan kesempatan ini untuk kita boleh berkumpul. Ibu-ibu boleh berkumpul bersama dengan keluarga, bersama dengan suami, bersama dengan ibu bapak, bersama dengan anak-anak, dengan mantu, dengan cucu. Siapapun kita pasti bisa melewati masa-masa pandemi itu. Kami sebagai perempuan umat Allah yang diberkati, kami harus akan menjadi berkat supaya kami dengan tulus kami bisa mendapatkan jawaban dari Tuhan. Kaum perempuan yang baru dibentuk, yang akan diteguhkan menjadi pelkat PKP, mereka boleh saling menopang, boleh saling membantu di dalam berpelayanan. Menolong anak-anak, menolong suami, mendengarkan suara Tuhan, dan kami percaya, kami harus yakin bahwa kami adalah milik Tuhan. Kami kaum perempuan adalah milik Tuhan. Maka ibu-ibu PKP di dalam berpelayanan di gereja, Roh Kudus pasti menolong ibu-ibu. Ibu-ibu pasti dengan tulus untuk mengerjakan panggilan Tuhan untuk boleh melayani, di mana senantiasa pelayanan ibu-ibu sangat berguna bagi kebesaran nama Tuhan. Di mana Tuhan selalu mengatakan, "You say, I believe I'm yours." Kita yakin bahwa Tuhan selalu bersama perempuan pelkat PKP GPIB Karis. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita naikkan pujian untuk menyambut, mengaminkan firman yang telah kita dengar. Sambil kita akan memberikan persembahan apa yang kita punya, sedikit dari yang kita punya, sebagian yang kita punya. Berikanlah kepada Tuhan. Berikanlah supaya semua itu akan menjadi berkat di dalam membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu di dalam Kidung Jemaat 439 ayat keempat yang diawali dengan Count Your Blessing. Mari ibu-ibu, kita akan dipimpin oleh Ibu Caroline untuk menyanyikan lagu persembahan dan lagu mengaminkan firman ini. One by one
kasih. Marilah kita berdoa. Kita mengucap syukur atas persembahan yang kita berikan, atas semua yang kita dapat daripada Tuhan. Dan kami mengucap syukur bahwa kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ibu yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Kami boleh tetap memuji dan memuliakan nama-Mu, meski kami masih berada di masa pandemi ini. Terima kasih untuk firman yang kami boleh dengar, yang sudah disampaikan oleh Penatua Ibu Yuliani Sianturi. Kiranya firman yang kami dengar boleh menjadi penuntun setiap langkah hidup kami. Kami mau berdoa untuk semua gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, bagi pergumulan yang ada di tiap-tiap gereja. Tuhan boleh pimpin dan sertai di dalam menghadapi pergumulan tersebut, sehingga pada akhirnya hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Secara khusus kami juga mau berdoa bagi GPI Bekaris, di mana saat ini masih menjalani proses mendapatkan izin untuk rumah ibadah. Tuhan sertai tim kerja yang bertugas untuk proses perizinan tersebut, agar dapat berjalan dengan baik dan pada waktunya kami boleh mendapatkan izin tersebut. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan yang ada di GPI Bekaris. Tuhan memberkati Ketua Majelis Jemaat kami, Bapak Pendeta Max Haraskapo dan keluarga, dan juga pendeta berdomisili di GPI Bekaris, para presbiter, keenam pelkat, dan juga pegawai kantor. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan dan berkat senantiasa, sehingga mereka tetap dapat melayani dengan baik dan sepenuh hati. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa ini, dan kiranya Tuhan mendengarkan doa kami yang selanjutnya. Dalam rangkaian doa syafaat ini, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara di seluruh dunia ini yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Kami mohon jamahan kuasa-Mu untuk mendampingi melewati masa-masa sulit ini. Kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, pemimpin kami mulai dari Pak Jokowi beserta jajaran Kabinet Indonesia Maju, sampai kepada staf dan pelayanan masyarakat, para dokter, para tim medis yang terus berjuang untuk mencari vaksin dan mengobati orang-orang yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan mau memberkati mereka dalam setiap usaha dan kerja mereka untuk kepentingan bangsa kami ini, ya Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk gereja-gereja yang sekarang ini hanya bisa beribadah dan bergereja secara online di rumah. Tuhan, itu semua terjadi atas izin Tuhan. Itu juga yang akan mengajarkan kepada kami untuk harus lebih memahami akan arti ibadah bersama keluarga, sehingga membuat gereja ada di mana-mana. Semoga itu semua membuat keutuhan keluarga semakin erat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, biar Engkau saja yang berkuasa atas pandemik ini, dan kiranya pemulihan yang berasal daripada-Mu saja, ya Tuhan. Kami umat-Mu hanya bisa berdoa dan memohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan Yesus, di dalam rangkaian syafaat Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan karena kami sebagai pelkat PKP, perempuan-perempuan yang dikasihi oleh Tuhan. Kami yang boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia. Kami yang diberikan kesehatan dan berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkat yang telah Tuhan berikan kami persembahkan walaupun dengan sedikit Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa semua itu kami berikan di dalam hati kami yang paling dalam. Kami berikan untuk bisa mendapat kebesaran kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami mengucap syukur Tuhan karena boleh berkumpul, beribadah sampai pada saat ini. Tuhan selalu menyertai kami ibu-ibu PKP dalam keadaan yang baik dan sehat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akan menyelesaikan ibadah pada sore hari ini dan kami akan pulang
dan kami akan menikmati bersama dengan keluarga kami masing-masing. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan boleh menyertai kehidupan kami hari lepas hari pada masa-masa mendatang. Terima kasih ya Bapa yang di surga. Doa yang tidak sempurna, kami mohon ampun Tuhan atas segala yang kami lakukan, yang kami buat yang tidak baik. Tuhan Yesus, semua ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan, Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seperti di surga, demikian juga di dalam bumi ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita sebelum pulang, sebelum kita melakukan kegiatan kita di rumah kita masing-masing, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu. Ibadah selesai. Ibu-ibu PKP yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas di rumah masing-masing. Jadilah anak Tuhan yang baik. Dengarlah apa kata Tuhan, dan kita boleh menjadi anaknya yang setia. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.